Oke, assalamualaikum. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas J. Oke, kali ini kita akan membahas tentang strategi bagaimana agar kita dapat memilih formasi yang tepat untuk lolos sebagai ASN atau P3K. Oke, kita coba menganalisis dari jumlah formasi terlebih dahulu. Saya di sini ngambil sampel pendidikan guru sekolah dasar PGSD atau untuk menjadi dosen atau untuk jenjang pendidikannya adalah S2 pendidikan dasar. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah formasi. Oleh karena itu kita harus tahu dulu kampus mana saja yang membuka formasi sesuai dengan bidang ilmu kita, kemudian jumlahnya berapa, dan tempatnya di mana. Oke, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memilih universitasnya. Misalkan teman-teman seperti saya mungkin berada di Jawa, kemudian harus berpikir 2 kali untuk keluar Jawa, gitu kan? Atau untuk pergi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau pulau yang lainnya itu harus dipertimbangkan secara matang-matang. Nah, di sini saya akan sharing sedikit saya untuk lolos dalam memilih formasi. Nah, jadi ini juga termasuk dalam keberuntungan ataupun ini juga termasuk strategi juga, karena kemarin sharing terkait dengan waktu CPNS ASN kemarin itu ada formasi yang sangat besar di Padang, kalau nggak salah di Padang sekitar 5 formasi untuk umum dan 1 formasi untuk cum laude-nya, kalau nggak salah ya. Ini adalah ada 6 formasi. Kemudian orang-orang berbondong-bondong mendaftar di Padang, Universitas Negeri Padang. Kemudian juga ada 5 formasi di Jambi, kemudian orang juga berbondong-bondong daftar ke sana. Nah, itu yang saya pikirkan adalah dulu beberapa kali saya mengikuti CPNS memikirkan hal yang sama. Semakin banyak formasi yang dibutuhkan, semakin besar kemungkinan kita untuk lolos. Itu pikiran pertama saya. Jadi saya sudah mendaftar CPNS sekitar 4 kali. Nah, kemudian masuk ke yang SKB itu selama 2 kali, tapi baru keterima sekarang. Nah, semua orang berpikir seperti itu. Semakin banyak jumlah formasinya, maka semakin besar kemungkinan kita untuk terima. Ya, kalau jumlah pendaftarnya sama. Tetapi adalah ketika semua orang berpikir seperti itu, maka semua orang akan mendaftar ke sana. Makanya yang daftar ke Padang dan Jambi itu sangat besar. Sedangkan kampus yang lainnya itu hampir selisihnya jauh sekali. Nah, saya ambil contoh di sini pendidikan PGSD dengan formasi dengan pendidikan S2 pendidikan dasar di PGSD, kemudian banyak sekali. Kemudian saya coba untuk mengurutkannya. Nah, seperti ini. Oke. Di bagian ini saya sudah mengurutkan berdasarkan jumlah kebutuhan formasinya. Nah, mungkin setiap orang memiliki strategi yang berbeda-beda, tapi ketika itu saya berpikir bahwa saya tidak ingin mengikuti arus umum. Ketika semua orang berpikir bahwa semakin besar kemungkinan untuk diterima, semakin banyak formasinya, jumlah formasi yang dibutuhkan, maka semakin besar kemungkinan untuk diterima. Nah, saya berkebalikannya. Saya mencari yang paling sedikit, kalau bisa 1 gitu. Kenapa? Karena ketika 1 itu orang-orang akan berpikir 2-3 kali lebih lama atau lebih mempertimbangkan berbagai hal kalau 1 kemungkinan diterimanya sedikit. Oleh karena itu banyak yang tidak berminat kepada jumlah formasi 1. Oleh karena itu saya akan memblacklist jumlah yang paling banyak. Nah, ini strategi saya ya. Jadi untuk pendidikan Ganesha dengan kebutuhan 13 dan Negeri Medan dengan 9 saya warna merah. Kenapa? Karena akan banyak sekali orang yang akan mendaftar ke sana. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Nah, kemudian di sini ada yang saya warnai kuning, ada Sriwijaya, Unesa, kemudian Lambung Mangkurat, kemudian UNJ Jakarta. Nah, di sini masih warna kuning karena jumlah formasinya tidak terlalu banyak, tapi cukup banyak dibandingkan yang lain, jadi saya warnai kuning. Nah, kemudian yang lainnya adalah di bawah 4, dari mulai 3 sampai 1. Nah, teman-teman harus berpikir kembali apakah teman-teman harus masuk P3K tahun ini atau sekedar ingin mencoba keberuntungan saja. Misalkan, ya nggak apa-apa lah saya daftar di Jawa aja karena nggak mau jauh dari orang tua atau apapun itu, alasan-alasan lainnya. Kemudian kalau nggak terima juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau seperti itu maka ya silakan daftar sesuai dengan keinginannya. Atau teman-teman yakin banget nih mau udah belajar bakal keterima, ya sudah lakukan itu. Tapi kita berbicara terkait dengan strategi, maka di sini saya sharing terkait hal itu. Nah, kemudian di sini yang paling ya sedengan itu ya adalah Cendrawasih di Papua, kemudian Patimura, Negeri Malang, Trunojoyo. Nah, kalau di Papua kemungkinan yang mendaftar sedikit karena jauh, peminatnya juga sedikit, sehingga kemungkinan besar juga bisa diterima di sana. Nah, kemudian yang akan sangat jarang adalah yang 1. Nah, yang jumlah formasi 1 ini kemungkinan sedikit yang memilih karena yang pertama adalah formasi sedikit, 1, takut bersaing, kemudian juga mungkin wilayahnya. Nah, di sini saya juga akan melis daerah di Jawa. Nah, kalau tahun kemarin untuk BGSD itu hanya ada 2 formasi S2-nya, yaitu di UNJ 1 dan UNES Semarang 1. Oleh karena itu saya tidak mendaftar di Jawa karena hanya ada 2 formasi untuk S2-nya dan diperebutkan oleh orang sejawa. Oleh karena itu saya tidak akan daftar ke sana. Percuma saya daftar ke sana, tapi saya tahu kemampuan saya tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi saya nggak akan bisa bersaing di sana. Oleh karena itu saya pergi ke luar Jawa. Nah, kita lihat dulu di Surabaya. Nah, ini juga kemungkinan kalau di Jawa ini menjadi masuk. Kalau saya yang ini akan saya blacklist. Kenapa? Karena paling banyak di Jawa ada 6 di Surabaya. Kemudian Jakarta mungkin warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena tidak semua orang suka di Jakarta, termasuk saya sendiri, mungkin karena macet segala macam ya. Nah, jadi kemudian di UNY ini, kalau yang lainnya ya saya analisis, kalau nggak salah yang lainnya adalah semua di PGSD kecuali di UNY. UNY itu di prodi FSP. FSP itu apa? Filsafat dan Sosiologi Pendidikan. Jadi bukan di PGSD-nya, bukan di prodi PGSD-nya kalau nggak salah. Kita coba cek lagi. Yogyakarta. Nah, di sini di FIP, memang di Fakultas FIP, tapi di Filsafat dan Sosiologi Pendidikan. Karena saya juga lulusan UNY, jadi saya tahu di sini di Fakultas FIP ini ada prodi Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FSP. Nah, jadi bukan di prodi PGSD-nya ya. Home base-nya nanti di sini. Kalau yang lainnya semua di FKIP dan juga FIP. Kalau nggak salah ya di sini. Oke, jurusan ilmu keluarga. Oke, nah, jadi di sini juga mungkin akan ada ya, bakal banyak juga kalau menurut saya. Karena apa? Karena di sini Jogja. Nah, tapi kalau mau mencoba peruntungan ya silakan. Nah, oke, jadi kemungkinan yang ini juga saya akan warnai kuning. Jogja dan Semarang akan warnai kuning. Jadi saya bukan melihat
apa namanya ya, mungkin agak rasis atau apa lihat kampusnya, tapi memang eh, branding kampus itu menjadi berpengaruh juga. Nah, jadi kalau eh, di sini mungkin ke Trunojoyo karena Madura mungkin jarang juga peminatnya. Kemarin di Trunojoyo yang dibutuhkan adalah S3. Nah, kemudian Sultan Atriyasa juga mungkin banyak peminatnya, tapi kalau saya mungkin di Jawa ini akan sangat ketat saingannya seperti tahun-tahun sebelumnya pasti. Nah, oleh karena itu saya memilih dulu itu di Kalimantan. Nah, di sini saya melihat peluang yang besar di Kalimantan karena mungkin lebih sedikit peminatnya. Oke, kemudian saya analis lagi dulu itu di Kalimantan itu yang mana? Ada di Tanjung Pura, di Pontianak, ada mungkin di Lambung Mangkurat dan lainnya. Ada juga di Borneo kemarin. Nah, tapi saya akan menganalisis lagi kalau Borneo Tarakan di daerah sini, Tarakannya di UPT Borneo Tarakan itu sangat jauh. Kemudian kalau di Banjarmasin, kemudian di Samarinda dan Pontianak itu merupakan kota-kota besar di Kalimantan, sehingga banyak peminatnya juga. Nah, jadi saya memilih waktu itu di Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Kenapa? Karena dari segi kemajuan daerahnya itu kurang dibandingkan Balikpapan, Banjarmasin maupun Pontianak. Jadi dan aksesnya ke sana pun agak bukan susah ya, mungkin agak perlu effort lagi ya. Karena untuk masuk ke Palangkaraya, nah ini Palangkaraya itu untuk penerbangan langsung dari Jogja ke Palangkaraya nggak ada. Jadi selama pandemi ini harus lewat Banjarmasin dulu, atau ke Surabaya dulu transit baru ke Palangkaraya, atau ke Jakarta dulu kalau dari Jawa. Nah, oleh karena itu lebih sedikit peminatnya dibandingkan kampus-kampus yang lain. Di Lambung Mangkurat, di Banjarbaru itu aksesnya lebih mudah. Tetapi tidak sulit juga masuk ke sana karena dari Banjarmasin juga dekat. Ketika kita terbang ke Banjarmasin kemudian ke Palangkaraya itu terbang maupun travel ada, bis ada, aksesnya juga mudah, jalannya lancar, nggak macet. Ya sekitar perlu 3 jam saja. 3 jam, 4 jam lah, 4 jam. Kalau naik bus agak lama mungkin sampai 5 jam. Tapi aksesnya mudah juga. Nah, jadi seperti itu untuk pemilihan kenapa saya milih di Kalimantan gitu ya. Nah, sehingga teman-teman silakan strateginya bagaimana untuk memilih kampusnya. Semakin sedikit peminatnya, maka semakin besar kemungkinan teman-teman untuk lolos P3K ini. Nah, jadi seperti itu strategi saya tahun kemarin untuk lolos CPNS, bahwa saya memilih yang formasinya 1. Jadi dulu juga di Palangkaraya juga PGSD-nya formasinya 1 yang dibutuhkan, dan alhamdulillah saya lolos di situ. Nah, di sini ada Bengkulu. Nah, kalau teman-teman mau mungkin agak jauh, itu juga peminatnya sedikit, misalkan Tadulako, terus kemudian Gorontalo, kemudian Kuncen misalkan sana. Nah, kalau teman-teman masih single kemudian masih berani untuk merantau jauh, ya silakan gitu kan. Nah, tapi seperti ini kalau menurut analisis saya. Jadi persiapan untuk yang warna-warna kuning, kemudian saya akan blacklist yang warna merah. Sudah jelas akan banyak orang yang daftar ke sana. Nah, jadi saya memilih untuk yang lebih sedikit peminatnya. Misalnya Sultan Atriyasa bukan berarti kampusnya nggak bagus kemudian ini ya, tapi karena lebih dari nama itu Jogja dan Semarang lebih dikenal kotanya, dan juga brandingnya dan segala macamnya, mungkin lebih banyak peminatnya.
ke Trunojoyo juga karena posisinya di Madura, berarti teman-teman harus dari Surabaya harus nyebrang lagi gitu kan. Nah, jadi silakan dipikir baik-baik untuk pemilihan formasinya. Jadi kalau saya seperti itu, karena di Jawa sudah penuh oleh orang-orang, ya banyak sekali lulusan di Jawa, jadi kemungkinan akan lebih sulit daripada kita harus merantau ke luar Jawa, apakah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun ke Papua gitu ya. Tapi dipertimbangkan lagi, kalau teman-teman merantau ke luar Jawa, kemudian bagaimana aksesnya, bagaimana transportasi pesawatnya gitu ya. Nah, pesawatnya kalau langsung itu lebih mudah untuk dijangkau gitu kan. Misalnya ke Padang itu langsung ke Jakarta atau ke Jogja. Jogja kayaknya nggak ada sekarang, transit dulu. Nah, seperti itu harus dipertimbangkan lagi. Oke, sekian sharing terkait dengan teknik strategi yang saya gunakan untuk lolos CPNS tahun kemarin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.